Mudah-mudahan kalau Anies tiba-tiba bilang nih ya, tiba-tiba Anies bangun tidur terus sakit gitu ya, apa namanya konslet otaknya terus bilang, oke gitu ya kita harus pilkada, pastikan pilkada, kawal walaupun Jakarta nggak ikutan ya di 2029 Desember. Mudah-mudahan abis itu. Guys, waktu gua posting ya video gua yang sebelumnya yang juga ngomong tentang pilkada serentak di sebuah grup, tiba saja satu anggota grup tersebut yang ternyata adalah Bung Indra Jaya Piliang, ya koordinator Bapilu Partai Golkar untuk kalau nggak salah daerah Sumatera Barat, itu ngeposting satu potongan tulisan, kayaknya tulisan dia yang belum jadi gitu ya. Dan ternyata pagi ini waktu gua ngebuka cakrawarta.com ya, itu tulisan lengkapnya udah ada di situ. Gua ngelihat kayaknya udah Indra atau Bang Indra ini cukup terganggu lah ya sama suara-suara dari beberapa kelompok yang menghendaki agar pilkada serentak 2020 tanggal 9 Desember yang akan datang ditunda ya. Nah, gua akan ngebahas tulisan ini karena tulisannya menarik banget ya. Walaupun ditulis dengan bahasa yang sangat puitis ya, sehingga kita perlu merenung ya untuk memahami apa yang dimaksud oleh Uda Indra di balik tulisan dan kalimat-kalimat yang sangat puitis tadi. Di awal ya, atau enggak di awal, ya di depan lah gitu ya, Uda Indra mengatakan begini, sulit untuk bertanya, titik 2 ya, akankah mereka yang mengaitkan pilkada dengan COVID-19 akan bersikap sama andai pilkada itu berganti nama dengan pilpres. Jejangan, ini gue baru pertama kali dengar kata jejangan ya. Jejangan, mereka meregang asa beraksi di panas yang terik agar pilpres dipercepat. Tagar, 2020 ganti presiden naik bak hembusan angin siklon, bukan lagi viral. Hehe, dahsyat ya. Unik banget ya, apa namanya pendapat atau argumentasi atau narasi yang diangkat oleh Uda Indra ya. Tapi sayangnya kita nggak boleh lupa ini pengandaian ya. Kenapa? Karena pilpres masih 2024 dan kacau aja nih pemerintah kalau sampai 2024 COVID nggak selesai sehingga pilpres kepaksa ditunda ya. Nah, gue lanjutin ya karena ini masih panjang tulisannya. Tuduhan mayor menyebut pemerintah tentu bersama penyelenggara negara yang lain seperti Parlemen Nasional dalam era pandemi sama sekali meletakkan nyawa ribuan orang di atas kue panggang pilkada. Fakta, Perpu tahap awal yang diubah terkait pengunduran jadwal pilkada. Sila baca detail Perpu nomor 2 tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 4 Mei 2020 lebih 3 bulan yang lalu. Berdasarkan UU nomor 1 2015 jadwal pilkada adalah 23 September berarti kemarin ya. Artinya jika ikuti jadwal sebelum pandemi per hari ini Kamis 24 September sebagian besar pemenang pilkada sudah diketahui. Benar juga sih. Pergeseran pilkada ke hari Rabu 9 Desember 2020 sudah menunjukkan antisipasi dini terhadap pandemi COVID-19. Dampak COVID-19 terhadap pilkada atau sebaliknya sudah diatur dengan Perpu yang berada di bawah konstitusi kurang 2 bulan setelah dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Jadi dari kalimat-kalimat itu nyata benar bahwa Uda Indra yang partainya merupakan bagian dari koalisi penguasa itu ingin memberikan satu argumentasi betapa pedulinya pemerintah terhadap keselamatan rakyat. Dengan apa? Menunda jadwal pilkada. Gue tidak mengatakan itu pernyataan yang salah. Gue tidak menafikan itu. Tapi Uda Indra dan siapapun yang sependapat dengan dia nggak boleh lupa ya bahwa kondisi pandemi ini ternyata tidak kunjung reda. Bahkan beberapa hari belakangan ini angka pertambahan kasus positif per hari sudah di atas 4.000 dan senantiasa mencetak rekor baru yang bikin kita semua deg-degan. Gitu ya. Kondisi ini jauh lebih parah ketimbang kondisi ketika Pak Presiden mengeluarkan Perpu nomor 2 yang tadi disebut-sebut oleh Uda Indra. Dan jangan lupa, sebagian masyarakat, kalau nggak sebagian besar, itu punya pendapat kolektif bahwa kondisi yang carut-marut dalam penanganan pandemi ini, sebagian di situ ada saham, kelambanan, tidak fokus dan kurang seriusnya pemerintah pusat.
Ya kita bisa bicara lah data ya yang tidak terbantahkan. Bagaimana respon orang-orang di pemerintahan pusat yang ada di lingkaran yang mungkin cukup dekat dengan Uda Indra. Gitu ya, di awal-awal COVID ini merebak. Ketidakseriusan, bercanda, menganggap enteng dan sebagainya dan sebagainya. Langkah-langkahnya senantiasa ad hoc. Bikin komite ini, Satgas Anu dan lain-lain. Tapi tidak pernah menembus ke jantung persoalan. Jadi menurut gua tidak aneh kalau kemudian mungkin sebagian besar masyarakat menuntut untuk kembali ditunda. Toh kalau merujuk ke Perpu nomor 2 yang tadi disebut-sebut oleh Uda Indra, ada pasal, ada ayat yang membuka peluang, ya. Karena di situ dikatakan ya, pilkada pemilihannya dilakukan pada bulan Desember itu dengan asumsi bahwa COVID sudah bisa ditangani dengan baik. Makanya ada klausul di situ. Kalau sampai saat yang ditentukan itu ternyata belum terkendali, belum bisa ditangani dengan baik, maka penundaan berikutnya sangat dimungkinkan. Dan pilkada akan dilakukan pada kesempatan pertama setelah bencana non-alam COVID ini bisa diatasi. Jadi gak ada masalah menurut gue ya. Jadi gue juga heran kenapa Uda Indra kemudian mempersoalkan ini. Nah, yang menarik juga adalah kemudian Uda Indra mengungkapkan beberapa masalah teknis ya, yang seolah sedemikian kompleks kalau pilkada ditunda dari tanggal 9 Desember 2020. Ya, gue bacain lagi ya. Tapi lu memang harus cukup cerdas nih menangkap message-nya. Biasa bahasanya sastrawi banget ya. Uda Indra mengatakan begini. Contoh nih, kan dia bilang nih, kalau ditunda nanti akan ada 270 PLT, kan gitu kan ya. Di kalau nggak salah 9 provinsi ya, dan sisanya adalah kabupaten kota. Jadi akan ada PLT gubernur, PLT wali kota, PLT bupati gitu ya. Nah ini dia bahas nih, dia soroti secara khusus dan panjang lebar. Dia bilang begini, apa arti PLT? PLT itu pelaksana tugas ya bagi yang lupa. Apa arti PLT? Nah ini, bisul yang nanti bila meletus benar-benar berakibat buruk. Nah lo bisul, gila. Siapa anggota parlemen nasional atau lokal yang mau duduk sejajar bersama PLT? Wih dramatis banget. Siapa kepala sekolah yang mau mengikuti imbauan PLT bupati? Adakah datuk-datuk, mungkin karena di Sumatera ya, si pebelegu apa nih ya, jawara, dang, hang, pace, daeng, pendekar, intelektual, ini kayaknya pemimpin-pemimpin informal daerah ya. Sampai para buzzer, aduh buzzer disebut juga, mau teken kontrak bekerja sama dengan PLT. Jadi dengan kata lain Uda Indra mengakui bahwa memang para pejabat publik kita memanfaatkan jasa buzzer dengan anggaran negara ya. Dan dia masih melanjutkan seperti ini. 270 PLT kepala daerah justru adalah bom atom demi bom atom yang langsung memicu titik ledak. Itu jika pakai analogi bom atom seperti yang disampaikan Ketua KSM UI Eka Prasetya, mungkin maksudnya mantan ya, Muhammad Qodari, sahabat selahir sebatin saya. Orang Pariaman mana mau dipimpin orang Agam? Qodari adalah orang Palembang yang kelahiran Lampung. Pilih mana jika masih pakai kategori daerah asal? Untuk PLT loh. Kenapa ditarik ke sana ya? Luar biasa. Orang Merangin ogah dipimpin orang Kerinci. Coba pindahin orang Bekasi mimpin di Depok walaupun satu dapil dalam parlemen nasional. Bakal benar-benar pindah orang Depok ke planet berbeda dengan Bekasi. Dahsyat emang, dramatis bro ya. Kayak drakor ya. Orang-orang di daerah Pantura coba saja dipimpin oleh orang-orang pantai selatan seperti Pandeglang, Garut atau Sukabumi. Penundaan pilkada adalah pilihan klaster paling mengerikan yang sudah terbukti dalam banyak jejak sejarah politik daerah. Kayaknya kalau dilihat ya dalam konteks terbatas tulisannya Uda Indra benar-benar aja. Tapi Uda Indra lupa bahwa kondisi pandemi sedahsyat ini baru sekali ini kita alami. Ya mungkin pernah ya dulu 1920-an ada Spanish flu gitu ya. Tapi kan konteksnya kita belum jadi Indonesia yang kita diskusikan hari ini dan gak ada urusan sama pilkada. Dalam konteks pilkada baru sekali ini kita menghadapi kondisi ini dan tidak ada presiden sebelumnya. Ini kedaruratan yang dahsyat sehingga argumentasi dramatis ala drama Koreanya Uda Indra jadi gak masuk akal gitu loh. Ya. Nah Uda Indra masih melanjutkan nih.
Upaya mengadakan pilkada pada hari bela negara, masih nanti di sekitar Desember 2020 itu ya, adalah pilihan yang paling masuk akal guna membunuh epidemi di tingkat lokal. Tambah nggak masuk akal ya. Sebab pandemi sudah menggerus kepercayaan kepada penyelenggara negara. Legitimasi pemerintahan melemah, salah analisa, salah formula dan bercabang-cabang menjadi kesalahan yang tumbuh seperti hidra. Satu kesalahan beranak pinak menjadi kesalahan berikut yang makin mematikan. Kaum profesional tersingkir, kalangan amatiran merajalela. Duh, udah Indra nih. Gak tahu ya, gua yang bodoh dan kurang pengetahuan ini ingin sharing aja. Sepemahaman gua, kisruh dalam penanganan COVID-19 ini, sebagian besar sahamnya ada di pemerintah pusat. Bersama seluruh jajarannya. Dalam beberapa video udah gue tegaskan. Dan gue yakin akan banyak orang yang sependapat dengan gue. Kalau dari awal pemerintah pusat tegas memberikan direction, widely important goals-nya clear dalam konteks penanganan COVID-19, kekisruhan ini gak akan terjadi. Ya, gubernur, wali kota, bupati akan bisa diberikan direction yang clear dan gak akan maju sendiri-sendiri. Nah, bagaimana kita berharap para gubernur, bupati, wali kota akan all out ya menangani COVID-19 kalau kemudian directionnya nggak pernah jelas, itu loh. Ini bahkan ini belum gua klarifikasi ya, ini baru selintas gua baca. Yang sekarang dilakukan justru adalah adanya upaya-upaya untuk mengutak-atik statistik. Metode pendataan, metode perhitungan dari orang yang disebut wafat akibat COVID-19. Supaya apa? Supaya seolah-olah angka fatality rate-nya turun. Ya. Nah ini kan parah gitu loh. Jadi nothing to do with pilkada. Ya. Ini urusannya adalah sekali lagi kelambanan dan ketidakfokusan. Jadi jangan dikaitkan ke sana ya. Jauh banget ya. Nah, ini masih tentang urgensi pilkada agar tetap dilakukan. Udah Indra mengatakan dengan yakin. Saya lebih yakin warga nanti memilih pemimpin yang lebih otentik. Masya Allah, yakin banget ya. Demi kepentingan penanganan pandemi COVID-19 di daerah. Pemimpin itu memerintah untuk jangka waktu yang hanya 4 tahun saja sampai 2024. Ya, bukan 5 tahun. Bayangkan kalau ditunda misal akhir 2021, kepala daerah memimpin hanya untuk 3 tahun saja. Mereka yang dilihat, dirasa, dan diyakini mampu menyelesaikan masalah COVID-19 ini bakal punya peluang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan siapapun. Are you sure? Ini yang gua gak habis pikir. Ya, udah Indra yang merupakan politisi kawakan yang sudah kenyang makan asam garam perpolitikan Indonesia, kok berpikirnya kayak anak sekolahan yang baru belajar tentang demokrasi? Emangnya pelaksanaan demokrasi kita, pilkada kita seideal yang ada di buku-buku? Bukankah di tulisan sendiri udah Indra bilang bahwa antara teori itu tidak pernah berjumpa dengan praktek. Dan itu yang terjadi. Kebayang gak sih dalam kondisi carut-marut begini terus pilkada? Pemimpin seperti apa yang bisa terpilih dari kontestasi yang seperti itu? Ya, aduh gue bingung ya. Nah, udah Indra masih belum puas ngasih argumentasi. Lalu udah Indra mengangkat masalah kaitannya dengan kekisruhan dalam anggaran. Bayangkan katanya ya, bagaimana nanti nasib 270 daerah dalam berjuang guna mainstreaming mengarus utamakan anggaran 2021. Bila kepala daerah tidak punya legitimasi, tidak membawa janji yang sudah dibuhul, pun tidak ditunggu oleh lemparan kerikil di bandara ketika pulang. Bagaimana melihat arah penanganan dari COVID-19 dan kerangka ekonomi lain pada 2021? Udah Indra, bukankah kita sudah terlalu kenyang berhadapan dengan adanya disparitas, adanya lag gap antara apa yang dijanjikan ketika dia kampanye saat pilkada dengan apa yang kemudian dilaksanakan dan termanifestasikan dalam anggaran? Jadi mau dibuhul kayak apapun tidak ada jaminan bahwa kepala daerah hasil pilkada akan taat pada janji politiknya ketika dia bicara anggaran. Yang bakal muncul lagi anggaran simsalabim. Nah, bukannya selama ini muncul ya? Itu yang diharapkan, pakai tanda tanya ya. Pakai anggaran 2020. Apa boleh saya menyumpah sebagai si pahit lidah Pulau Andalas?
Jika benar terjadi resesi, apa anggaran 270 daerah itu pada 2020 masih bisa diduplikasi ke tahun 2021 hingga tahun pilkada digelar yang entah kapan itu. Aduh, walaupun udah Iwan membingkai argumentasinya tadi dengan kalimat-kalimat yang sangat sastrawi, yang sangat-sangat puitis, tapi menurut saya inti argumentasinya sangat mudah untuk kita patahkan. Begini, guys, dalam pikiran gue yang sangat sederhana, kalau betul keselamatan jiwa masyarakat, keselamatan rakyat, kesehatan rakyat kita letakkan setinggi-tingginya dalam prioritas yang pertama dan utama, maka sesungguhnya menurut gue segala sesuatunya bisa kita kompromikan baik secara politik maupun secara ketatanegaraan. Apalagi kita tahu ya di Perpu yang tadi disebut-sebut itu seperti gue bilang sebelumnya, itu sudah ada pintu peluang untuk menunda kembali seandainya COVID belum bisa ditangani. Dan data nggak bisa dibantah. Tadi gue katakan penambahan kasus per hari di atas 4.000. Gimana kita bisa bilang bahwa COVID sudah bisa ditangani? Apalagi kalau kita bandingkan kurva total positive cases Indonesia dengan negara-negara lain, kita malu ya. Kita miris. Karena ketika negara lain bukan cuma sudah melandai tapi bahkan sudah hampir nol gitu ya, kita masih ada di atas. Bahkan puncaknya pun tidak kunjung terlihat sampai sekarang. Dan kita berani mengatakan sudah terkendali. Buta kali. Nah, apa yang gue mau garis bawahi? Kita ini, gue mau balik sedikit. Di dalam tulisan itu, udah Indra juga menyindir orang yang memuji-muji Selandia Baru karena menunda pemilunya. Dia bilang, ya come on, itu kan negara dengan sistem pemerintahan parlementer gitu kan. Di mana Perdana Menteri bisa menunda pemilu kapan saja semaunya dia. Gue mau balikin. Justru karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial, maka presiden itu baik konstitusi, baik undang-undang dasar ya, itu punya kekuasaan yang luar biasa. Gua nggak sebut mutlak ya. Punya kekuasaan yang besar banget. Dan posisi presiden sangat kuat. Ya, anytime dalam kondisi kedaruratan yang memaksa, dia bisa mengeluarkan perpu. Dia bisa ngeluarin perpu, gitu loh. Iya kan? Udah sangat jamak terjadi gitu ya. Pak Jokowi cukup kerap mengeluarkan berbagai perpu gitu. Nah, maksud gua kondisi COVID-19 ini kurang darurat gimana? Sehingga masa iya presiden tidak bisa mengeluarkan sekedar perpu untuk menunda pilkada dan kemudian mengantisipasi berbagai ekses yang mungkin timbul dari penundaan itu. Termasuk tadi masalah kekisruhan dalam konteks pemerintahan di daerah. Ya kita kan gak lupa ya. Pemerintah atau presiden gampang aja tuh ngeluarin Perpu nomor 2 ya kalau nggak salah tahun 2017 tentang keormasan. Ya, sekedar untuk apa? Sekedar untuk menggebuk HTI. Ya gue sih nggak ada urusan sama HTI, cuman case ini menarik buat gue. Maksud gue apa sih kedaruratannya waktu itu HTI? Kalau betul si ormas ini melanggar undang-undang, melanggar ketentuan-ketentuan formal yang berlaku di Republik ini, sudah terlalu banyak produk-produk hukum lain yang bisa digunakan untuk menjerat tindakan-tindakan yang menyimpang tadi. Kalau misalnya ada gitu loh. Nah sekarang ada kondisi yang sangat darurat, apa susahnya presiden kemudian mengeluarkan mekanisme-mekanisme yang kemudian itu bisa membantu mengatasi persoalan. Nah menurut gua ada banyak solusi-solusi kreatif kalau kita mau berpikir jernih. Selama ini kan persoalan yang juga diangkat oleh Uda Indra adalah yang namanya PLT itu identik dengan orang tanda kutip suruhan pemerintah pusat yang dicangkokkan di daerah. Dia mengandaikan ini kalau perusahaan ya yang punya cabang gitu ya. Ini orang pusat yang nggak tahu apa-apa tentang kantor cabang diminta untuk sementara memimpin cabang. Kan gitu kan? Nah ini terjadi kalau apa? Kalau PLT itu diambil dari unelected officer. Misalnya kalau PLT gubernur diambil dari pejabat-pejabat Kemendagri misalnya kan gitu ya. Kalau PLT bupati wali kota diambil dari pejabat-pejabat birokrat di kantor gubernur misalnya begitu. Akan terjadi bisa jadi kekhawatiran Uda Indra itu ada benarnya. Tapi kan sebenarnya tadi lewat Perpu misalnya presiden bisa mengambil beberapa solusi yang kreatif yang itu bisa dikompromikan secara perundang-undangan.
yang juga tidak melanggar sistem ketatanegaraan kita. Misalnya ya, ini ide liar gue ya, gue nggak terlalu ngerti hukum ya, ini bisa dikritisi. Misalnya gini, dalam Perpu itu pemerintah, presiden dalam ini bisa memutuskan memperpanjang jabatan dari incumbent. Ya, let's say 6 bulan dan kemudian bisa dievaluasi. Itu satu. Atau yang kedua, incumbent selesai masa jabatan pada tanggal yang memang sudah berlaku sebelumnya, kemudian dia diangkat menjadi PLT. Ya toh dia adalah orang yang elected sebelumnya, minimal dalam pemilu sebelumnya dia masih punya sisa-sisa legitimasi dan dia sudah punya pengalaman. Dan dalam konteks COVID sangat mungkin dia sudah punya program yang sebelumnya masih berjalan. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, masih ada elected officer lain di masing-masing daerah. Let's say ketua DPRD setempat yang bisa diangkat jadi PLT. Ketua DPRD pasti adalah orang dari partai yang memenangkan pemilu di daerah itu. Artinya dia punya legitimasi yang menurut gua cukup kuat. Atau kalau mau yang lebih ekstrim lagi, tetap kita lakukan pemilihan kepala daerah, tapi secara tidak langsung dilakukan oleh DPRD setempat. Ini memang tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin kalau kita berikan dasar hukumnya melalui Perpu misalnya. Jadi alternatifnya sebenarnya banyak banget. Tinggal masalahnya adalah niat kita apa? Apa prioritas kita? Kalau kita kembali kepada konstitusi kita, di preambel jelas dikatakan kita bernegara itu, misi dari bernegara yang kemudian itu diamanahkan kepada pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah misi yang utama. Dia harus diletakkan di atas segala-galanya, harus dijalankan at all cost by all means. At all cost by all means. Nah, dalam kondisi ini gue agak bingung ya. Ini masyarakat sipil berbagai komponennya sudah bersuara dengan sangat keras. Salah satunya adalah Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia. Itu sudah beberapa waktu yang lalu menyerukan 3 hal kepada pemerintah. Kepada penyelenggara negara, terutama kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada. Ini gue bacain ya. Yang pertama, meminta kepada KPU Republik Indonesia, pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan nasional dilewati. Ini gue jadi pengen nantangin ya. Kalau mau pilkada serentak 2029 Desember boleh nggak? Boleh. Asal pemerintah berani dulu mencabut status kedaruratan kesehatan nasional. Berani nggak? Ayo. Pelaksanaan pilkada sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat sulit terhindar dari konsentrasi orang. Bener banget ya, dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya. Terutama 2 ya, kampanye dan satu lagi adalah pencoblosan. Gak usah kampanye, gak usah pencoblosan. Saat pendaftaran calon saja ke KPUD setempat itu orang banyak banget yang dibawa dan kemudian itu menjadi klaster penularan. Yang kedua, meminta untuk merealokasi anggaran pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Setuju 1000%. Gue bahas di video sebelumnya kan. Gak mungkin COVID ini turun dan mereda kalau 3T tidak difokuskan. Yang pertama adalah testing, yang kedua tracking, dan yang ketiga adalah treatment. 3-tiganya butuh anggaran dan ini harus negara yang melakukan, tidak mungkin masyarakat. Duitnya dari mana? Itu harus dipikirin. Yang ketiga, nah ini ya. Selain itu, NU perlu mengingatkan kembali rekomendasi Konbes Konferensi Besar NU tahun 2012 di Kempek Cirebon. Perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan pilkada yang banyak menimbulkan mudarat berupa politik uang dan politik berbiaya tinggi. 2012 itu bro, itu belum ada COVID. Itu aja NU udah bilang pilkada kita banyak mudarat. Politik uang, politik biaya tinggi, apalagi sekarang. Ya. Udah berkali-kali gue bilang, ini rakyat lagi susah, lagi lapar, nggak punya penghasilan, tiba-tiba diguyur, ya kan, oleh serangan fajar para kandidat. Politik uang udah itu semua. Nah, gue coba memahami ya, kenapa kok udah Indra kayaknya begitu risau ini kalau sampai pilkada ditunda. Gue gak perlu nyari jauh-jauh jawabannya, ternyata jawabannya ada di bagian akhir dari tulisan yang dari tadi gue cermati. Udah Indra bilang gini,
Debat-debat lain seputar kerumunan, dangdutan, dan lain-lain silahkan saja. Yang jelas keinginan saya untuk tanda kutip berperang di Sumatera Barat khususnya dan daerah-daerah rawan kalah partai Golkar lainnya dalam etape Pilkada Raya 2020 ini tak terpenuhi. Nah lo curhat bro. Rapat tiap minggu tapi di goa sendiri, maksudnya di rumah kali ya, di belakang laptop. Biarlah mereka yang lebih tahu bicara soal kerumunan dan klaster baru, bicara apa saja. Saya cukup berpegangan kepada azas-azas ilmu hukum yang derogat-derogatan itu. Gua nggak ngerti maksudnya. Yang jelas, kami sebagai politisi yang sebetulnya haus perang, kini terkurung di benteng kami masing-masing, tak boleh meletuskan satupun peluru. Kami terikat protokol COVID-19. Mereka, maksudnya di luar, ya maksudnya kita mungkin ya, silakan berceloteh apa saja. Wih, berarti gue lagi berceloteh ya. Sorry bro. Ya namanya masyarakat rakyat jelata kayak gue emang cuman bisa berceloteh doang, nggak punya kekuasaan bro, ya kan ya. Tapi kan Nabi bilang ya kan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fabi lisani fa illam yastati fabi qalbi. Dzalika at'aful iman, gitu kan? Buat gua dan mungkin buat sebagian yang lain juga, memaksakan pilkada serentak 2020 itu kemungkaran besar. Karena resikonya nyawa, jangankan ratusan ribuan jutaan, satu aja nyawa mesti kita jaga. Dan gua bukan pemerintah, penyelenggara negara yang punya kekuasaan. Gua cuman bisa ngomong yang oleh Uda Indra dibilang berceloteh. Gua ulang ya. Mereka silakan berceloteh apa saja. Silakan menyalakan peluru apapun, terserah, ini negara merdeka. Politisi yang perlu terus mendisiplinkan diri, bukan mereka yang merdeka itu. Kayaknya lebay deh lo Bang Indra. Emang kita nggak capek apa WFH, ya kan stay at home, ngajedok di imah, emang nggak capek? Enak aja, lu berasa menderita sendiri. Jadi paham kan? Kenapa bagi sebagian besar politisi termasuk Bang Indra Jaya Piliang gitu ya, penundaan Pilkada 2020 itu satu hal yang sangat mengerikan dan haram hukumnya. Nah, terakhir gue jadi mikir jahil ya. Jangan-jangan nih kalau kita betul-betul serius pengen nih agar Pilkada 2020 bisa ditunda demi kemaslahatan keselamatan jiwa rakyat Indonesia nih, jangan-jangan kita mesti mendesak Gubernur Anies Baswedan supaya berteriak agar pilkada serentak tetap dilakukan 9 Desember 2020. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari sejarah hari-hari yang kemarin, pemerintah pusat itu dengan seluruh jajarannya biasanya bernafsu besar banget untuk bersilang pendapat, berseberangan dengan Anies, kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan, ide gue gila sih ya. Mudah-mudahan kalau Anies tiba-tiba bilang nih ya, tiba-tiba Anies bangun tidur terus sakit gitu ya, apa namanya konslet otaknya terus bilang, oke gitu ya, kita harus pilkada, pastikan pilkada, kawal, walaupun Jakarta nggak ikutan ya, di 2029 Desember. Mudah-mudahan abis itu, kemudian pemerintah pusat bilang, gak jadi pilkada, ditunda. Siapa tahu aja ya. Oke, itu aja dari gua, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.